Teman-teman, tadi itu pas sore tiba-tiba Ana teringat sama seorang teman. Teman-teman pada bawa mushaf nggak? Buat yang bawa, teman-teman boleh buka di bagian belakangnya, ada doa khatmul Quran. Nah, jadi dulu itu Ana waktu SMA punya teman, dia itu namanya Supirman. Waktu itu habis sholat kan, terus Jimet ngaji gitu ya, tilawah gitu ya, beres sholat. Terus dia tuh bilang gini, dateng saja lamun geus ngaji iya cenah apa namanya, baca doa ini gitu katanya. Terus diajarin gitu ya, udah makasih gitu ya. Sekarang orangnya ada di Papua, lagi tugas perkebunan gitu di sana. Dan doa ini tuh memang selalu Jimet dawamkan gitu ya, apalagi di sini. Karena di sini setiap harinya kita sama Quran gitu ya. Dan biasanya doa ini jadi doa penutup sebelum tidur gitu ya. Nah, kali ini sebetulnya hanya prolog teman-teman. Gak apa-apa ya. Kali ini Jimet mau berbagi sedikit doa ini gitu ya. Teman-teman yang bawa mushaf boleh buka. Terus mohon maaf kalau ada kesalahan gitu ya, kalau makhrajnya atau dalam ilmu tajwid kurang betul gitu ya, karena Jimet diajarinnya ini sama Supirman gitu. Tapi ini tuh betulan loh, maksudnya doanya memang menyentuh hati gitu ya. Doanya gini. Yang bawa mushaf udah dibuka belum? Nah, kan kalau bait pertama itu doa khatmul Quran yang biasa kita baca ya. Nah, sekarang lihat yang bait keduanya. Doanya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Udahlah, mungkin beberapa teman-teman ada yang pernah dengar ya, walaupun memang jarang sekali Jimet bacakan di depan teman-teman gitu ya. Misalnya suka sendiri aja gitu. Kalau ada yang pernah dengar ya itu berarti alhamdulillah. Mau tahu doanya enggak? Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya di doa yang bait kedua itu, teman-teman serius ya. Kalau sebetulnya teman-teman dengar itu tuh sedih gitu ya, menyayat hati doanya. Tapi mungkin karena suasananya Jimet suka susah nahan ketawa gitu ya. Jadi kita skip aja gitu ya. Ya, mungkin beruntunglah kalian yang pernah mendengarkan. Jadi intinya doa ini tuh artinya kayak gini. Ya Allah, benahilah pengetahuan dan pengamalan agama yang akan menjadi penjaga urusanku. Benahilah duniaku, tempat hamba mencari penghidupan. Benahilah kehidupan akhiratku, tempat hamba kembali. Jadikan hidupku sebagai tempat untuk melaksanakan segala kebaikan dan jadikan matiku sebagai pemutus segala keburukan. Gitu teman-teman. Itu arti doanya. Kalau doanya nanti mungkin ya next time kalau Allah izinkan gitu ya. Mau tahu nggak doanya? Kita baca bareng-bareng ya dari khatmul Quran ya. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjata ya rabbal alamin. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi ya rabbi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi ya rabbi waj'al
waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rohatan li min kulli syahrin. Nah, kayak gitu tuh. Barakallah. Tapi mungkin teman-teman bisa lebih khusyuk lagi ya gitu. Lanjut ke materi. Sekarang kita baru mulai materinya. Dengarkan instruksi Ana. Teman-teman duduk yang rapi. Sudah. Tarik nafas. Hembuskan. Sekarang teman-teman tersenyum. Nah, kayak gitu. Kenapa? Karena teman-teman percaya nggak betapa besarnya energi atau aura positif yang kita pancarkan, yang terpancar dari wajah kita ketika kita lagi tersenyum. Walaupun kadang hidup membuat kita ingin menangis menjerit-jerit gitu ya, tapi percayalah ketika kita tetap tersenyum menjalaninya, kita akan terlihat baik gitu ya. Kita akan memancarkan energi yang baik gitu ya untuk sekeliling kita. Karena kadang kita galau oleh kehidupan ini gitu ya. Sebetulnya pandangan kehidupan itu simpel teman-teman. Yang pertama, kita adalah orang yang biasa aja di hadapan orang-orang yang nggak mengenal kita. Kedua, kita adalah orang yang paling baik, orang yang sempurna, orang yang istimewa di hadapan orang yang mencintai kita. Ketiga, kita adalah orang atau bahkan pribadi yang buruk di hadapan orang-orang yang membenci kita gitu ya. Dan memang sudah sunatullah, kita itu hidup pasti dikelilingi oleh pecinta, jimat lovers misalkan, dan pencela gitu ya, haters. Siapapun orang selain diri kita, mereka nggak akan tahu apa yang kita rasakan karena mereka hanya melihat sesuai dengan apa yang mereka lihat gitu ya. Tapi apakah mereka salah? Ya enggak. Misalkan KBM jam 9 selesai, turunnya jam 8. Terus misalkan yang sebagian yang lihat kayak, ih si teteh eta gitu ya melanggar peraturan gitu ya. Terus kita tapi teteh Intan mah gak akan berperasaan kayak gini ya. Terus kita misalkan mikir kayak, ih kamu mah gak tahu ya apa yang aku rasain gitu ya. Ngejudge aku anak nakal padahal aku lagi galau merana misalkan gitu ya. Lagi butuh menyendiri misalkan gitu ya. Lagi butuh istirahat dari kepenatan misalkan gitu. Nah, maksudnya kita nggak bisa menyalahkan orang-orang yang melihat kita buruk itu. Kenapa? Ya karena itu yang kita tunjukkan. Misalkan orang-orang lihat, ih si teteh itu mah misal gini lah jelek misalkan. Ya kita juga nggak bisa menyalahkan itu karena itu yang mereka lihat dan berarti itu yang kita tunjukkan gitu ya. Walaupun kembali lagi, kalau memang kita mencintai dia, kita mungkin kayak kemarin ada yang turun misalnya jam 8. Kalau sebagai orang mencintai, mungkin sebelum ngejudge dia pelanggar atau lain hal, dia bakal tanya dulu kayak, kamu kenapa kok tumben nggak seperti biasanya turun lebih awal gitu kan. Atau mungkin kalau orang yang nggak tahu apa-apa, yang biasa aja ya akan melanggar gitu aja. Kecuali kalau orang yang benci sama kita, ya pasti kayak, bukan hari ini melanggar, besok seperti ini seperti itu, pasti maksudnya manjang gitu ya. Nah tapi nggak apa-apa gitu ya, karena ya kembali lagi kita nggak bisa mengendalikan orang lain gitu ya, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Seperti kadang kita tuh fokus untuk husnuzon gitu ya sama diri sendiri, tapi kita lupa kalau kita tuh harus menjaga orang lain dari suuzon kepada kita, betul gak? So kita kalau misalnya lihat orang ada yang melakukan keburukan gitu ya, kita pasti ya Allah astagfirullahaladzim, mungkin dia lagi uzur, mungkin dia lain hal. Tapi kadang kita lupa kalau yang membuat orang lain suuzon itu adalah diri kita gitu ya, perlakuan kita gitu ya. Di sini misalnya kita nggak tahu di antara banyak teman-teman kita ada beban yang lagi dibawa seberat apa. Di balik senyuman ini kita nggak tahu kalau teman-teman kita mungkin habis menangis gitu ya. Dan kita itu memang kalau pepatah tegar mengatakan, ada yang tahu, aku yang dulu bukanlah yang sekarang gitu ya. Kalau dulu kita lemah, berarti sekarang kita harus kuat, gitu kan. Nah teman-teman, ujian itu setiap orang pasti ada gitu ya. Tapi dengan senyum, seenggaknya kita jadi lebih positif. Dengan tetap tersenyum, seenggaknya kita sudah berusaha pura-pura bahagia. Biarkanlah sampai pura-pura itu hilang sendiri gitu ya. Dengan tetap tersenyum, seenggaknya kita menjadi lebih optimis menjalani hari. Dan walaupun kita lagi nggak baik-baik aja gitu ya, seenggaknya kalau kita tetap tersenyum, kita masih bisa melakukan sedikit kebaikan. Karena Abu Dzar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, katanya gini, janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, walau hanya tersenyum, walau hanya memasang wajah ceria di depan saudaramu. Itu hadis riwayat Muslim. Dan bahkan teman-teman tahu Ikhwanul Muslimin, tahu gak?
ada salah satu anggotanya. Beliau adalah Abbas Asy. Beliau menulis dalam salah satu bukunya, beliau bilang kayak gini, bahwa yang menyebabkan generasi pertama umat ini masuk Islam adalah senyuman yang tulus, pandangan yang teduh, pergaulan yang simpatik, dan ucapan yang berkesan. Senyuman yang tulus itu ibarat bunga yang mekar dari tangkainya, indah dipandang mata, betul? Dan tulus itu adalah sebagian dari cinta, teman-teman. Artinya adalah tanpa syarat. Kalau waktu itu Bung Adit pernah bilang cinta itu tanpa alasan, ya berarti karena dia sudah mencintai dengan tulus, dengan tanpa syarat gitu. Dan kalau tadi gitu ya, oh ya satu lagi terakhir. Tulus itu bagian dari cinta, sedangkan cinta itu seperti hukum kuantum. Apakah cinta dapat dilihat? Enggak. Cinta adalah realitas yang tak terlihat. Itulah realitas kuantum. Realitas yang tak nampak ada, namun nampak terasa ada. Semakin dalam, semakin halus, akan semakin tulus. Tetaplah melangkah tanpa harus menjatuhkan siapapun. Tetaplah meninggi tanpa harus merendahkan orang lain. Kita semua adalah insan yang sedang berjuang, walau meski sesekali kita juga kadang tumbang. Kita adalah insan yang sama-sama sedang merasakan kepahitan dunia. Dan Allah memang enggak menjanjikan kita hidup tanpa ujian, tapi Allah menjanjikan bahwa pasti ada kemudahan dan kebahagiaan setelah semua ujian yang kita lakukan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.